Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم Al-Baqarah ayat ke-250. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pertama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan banyak karunia kepada kita. Salah satunya alhamdulillah dapat berjamaah di Masjid Raya Al-Jabbar yang kita cintai ini. Semoga langkah kaki kanan kita ke masjid ini menaikkan derajat kita dan langkah kaki kiri kita menghapus seluruh dosa dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terlebih bagi saudara kita yang dari Majalengka, dari Universitas YPIB, Yayasan Pendidikan Imam Bonjol, 2 bis hadir ke sini. Alhamdulillah, langkah kakinya banyak. Dari rumah masing-masing ke kampusnya, kemudian dari kampus ke Masjid Raya Al-Jabbar. Kalau dihitung kira-kira berapa ribu langkah? Puluh ribu langkah. Alhamdulillah. Dan demikian juga yang dari tempat lainnya. Ada yang dari mana lagi selain dari Majalengka? Cirebon. Juga tidak kalah jauh, lebih jauh ya, lebih jauh daripada Majalengka. Dan langkahnya lebih banyak lagi ke kita, ke tempat ini. Semoga sekali lagi ini merupakan bukti kita menjadi bagian dari rajulun qalbuhu mutmainnum bil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, yang merupakan satu dari 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari la dhilla illa dhilluh. Tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Salawat berserta salam mari kita sama-sama minta kepada Allah agar dicurah limpahkan kepada baginda mulia Nabi kita tercinta Habibana wa Nabiyyana Muhammad, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Wabil khusus semoga pula sampai kepada kita yang sangat ingin diakui sebagai umatnya dan berharap besar untuk mendapatkan syafaat kelak di yaumal jaza wal hisab. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah Masjid Raya Al-Jabbar yang berbahagia. Pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan bersama-sama menelaah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-250. Di ayat sebelumnya Allah mengajar kepada kita tentang sejarah kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Talut, yang mereka bersama-sama ingin terbebas dari penjajahan kaum Jalut. Dan mereka meminta kepada nabi mereka yakni Nabi Ismail agar diutus seorang pimpinan tengah-tengah mereka. Dan alhamdulillah Allah mengutus Talut sebagai raja dan panglima perang untuk melawan pasukan Jalut. Namun Talut berkata bahwa mereka akan diuji dengan An-Nahar, dengan sungai yakni sungai Jordan. Dan kebanyakan dari mereka tidak lolos dari ujian. Hanya sekian ratus belas saja yang bebas, yang lolos dari ujian tersebut. Dan mereka meskipun hanya berjumlah sedikit memiliki
mentalitas yang tangguh, yang kuat, hingga mereka bertekad dengan kuat dengan perkataannya yang sangat menggelegar, yang sangat bernas, yang menggugah semangat. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, bahwa banyak sekali kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ungkapan mereka, yel-yel yang mereka ungkapkan di tengah-tengah mereka. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak sekali pasukan yang sedikit, kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Demikian pula yang dialami oleh Rasulullah pada saat perang Badar. Mereka hanya 300 sekian belas saja mampu mengalahkan pasukan kaum Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat, 1.000 orang pada saat itu. Ingat, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ujung ayat ke-249 Allah mengatakan, wallahu ma'as-sabirin, Allah beserta orang yang sabar, bahwa orang yang sabarlah yang akan mampu mengalahkan kekuatan apapun. Dan ini dilanjutkan, dikaitkan dengan ayat berikutnya. Allah berfirman, walamma barazu li Jalut wa junudih, dan ketika mereka telah nampak berhadapan-hadapan dengan pasukan Jalut dan juga dengan pasukannya. Barazu dari kata baroza. Baroza itu menurut tafsir At-Tabari suatu tanah yang tinggi dan datar. Tanah yang tinggi kemudian datar, dan di sana mereka menjadi jelas bisa melihat yang di depannya. Kayak saya di sini dapat melihat seluruh jamaah yang ada di Al-Jabbar ini. Ini barazu, nampak dengan jelas. Pasukan Jalut kelihatan, dan demikian Jalutnya juga yang tinggi kekar dan besar kuat nampak di hadapan mereka. Kalau bukan karena iman yang kuat, semangat yang utuh dan membara, tentu mereka akan mundur ke belakang. Namun mereka sudah memiliki tekad yang kuat sebagaimana diungkap di ayat sebelumnya, bahwa pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. Mereka tetap mampu menghadapi mereka sambil mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa adalah merupakan kekuatan orang yang beriman. Karena kalau tanpa doa, kesombongan yang ada. Kalau hanya tekad yang kuat bahwa pasukan yang sedikit akan mampu mengalahkan pasukan yang banyak, tidak diiringi dengan mengaitkan dirinya kepada Allah, tidak menggantungkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, itu adalah bentuk kesombongan. Sehingga ketika mereka menghadapi pasukan Jalut yang sedemikian banyak dan kuatnya itu, mereka menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berdoa. Apa doa mereka? Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa ada 3 doa. 3 doa yang sangat lengkap, dan tertibnya memang seperti itu. Bukan 3 yang dikumpulkan saja, akan tapi 3 yang terhimpun, dan urutannya harus seperti itu. Setelah dia mengakui bahwa Allah Tuhannya, Allah Khalik, kemudian Murabbi, Mu'adib, dan juga Raziqnya, maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berkata, afrigh alaina sabra. Itu yang pertama. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran. Afrigh dari kata faragha. Bapak Ibu semua mafhum, di dalam surat Al-Insyirah ada kata-kata faraghta. Fa idza faraghta fansab. Itu satu akar antara faraghta sama afrigh. Yang dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa kata faragha itu artinya wasoba, yang artinya adalah mencurahkan, bukan sekedar memberikan, bukan sekedar mengalirkan, tapi secara totalitas dicurahkan. Jadi doa di sini, ya Allah, secara totalitas curahkanlah
kocorkeun, golontorkeun cek bahasa Sundanya mah. Kesabaran ke dalam diri kami. Puncak kesabaran. Kan faragta itu artinya kan setelah selesai ya. Faidza faragta, apabila engkau telah melakukan sesuatu dengan tuntas, setuntas-tuntasnya. Ini menandakan keseriusan seorang hamba kepada Khaliknya untuk diberikan kesabaran ke dalam jiwa dan dadanya. Afrigh alaina sabra. Sangat wajar. Coba kita hantarkan diri kita kepada posisi seperti Bani Israel di bawah kepemimpinan Talut ini. Mereka pasukan yang hanya sedikit. Menurut satu riwayat hanya sejumlah pasukan Nabi Muhammad ketika perang Badar yang menghadapi pasukan Jalut yang jumlahnya berpuluh bahkan ratus kali lipat. Coba kalau tidak dengan kesabaran pasti akan lari mundur ke belakang. Kesabaran. Afrigh alaina sabra. Dan sabranya di sini disebutkan bahwa sabran aziman. Kesabaran yang agung, kesabaran yang besar. Kesabaran bukan hanya kesabaran yang biasa, akan tetapi kesabaran dalam puncak kesabaran. Itu makna afrigh alaina sabra. Hadirin jamaah rahimakumullah, coba kita geser ayat ini untuk diri kita dan kita yang sedang berdoa. Coba kita pantangkan, kita bayangkan, kita kontemplasi, kita punya masalah apa? Kalau yang di perguruan tinggi mungkin sekarang masalahnya jumlah mahasiswa yang menurun drastis. Betul apa betul? Dengan alasan karena perguruan tinggi negeri menerima jalur mandiri yang banyak dan berkali-kali. Gelombang 1, gelombang 2 dan gelombang seterusnya. Sehingga jumlah mahasiswa yang biasanya sekian sekarang sudah hampir masuk masa perkuliahan, masih sepertiga, mau menuju ke setengahnya dari tahun sebelumnya. Bahkan kampus yang besar sekalipun, swasta yang besar terbaik se-Indonesia pun mengalami hal yang sama. Hal ini juga bisa kita lantunkan, munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afrigh alaina sabra. Berikan puncak kesabaran. Kesabaran untuk menghadapi ujian ini dan kesabaran yang akan mengantarkan mencari solusi yang lebih baik dalam mengelola apa yang ada pada diri kita agar tetap mendapatkan kebaikan yang terbaik, yang sejati, yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkat pertama. Tingkat pertama, grade awal yang harus dilakukan kepada Allah ketika kita mengalami masalah, sebagaimana pasukan Talut pun mengalami masalah. Rabbana afrigh alaina sabra. Dan ini pula doa ini sampai titik ini atau sampai koma di sini juga yang dilantunkan oleh Bani Israel angkatan sebelumnya. Pada masa Nabi Musa alaihissalam. Kalau ini sepeninggal Nabi Musa. Bani Israel generasi berikutnya. Setelah Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, digantikan oleh Nabi Yusha, digantikan oleh Nabi Ilyas, kemudian Nabi Ilyasa, berikutnya Nabi Ismail. Nah ini pada masa ini. Dan jauh sebelumnya pada masa Nabi Musa, ketika para penyihir dihadapkan dengan Nabi Musa dan para penyihir itu kalah oleh ularnya Nabi Musa. Kemudian mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Karena ini bukan sihir, ini mukjizat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan mereka, kemudian Firaun berkata, aku akan membunuh kalian, akan menyalib kalian, akan mencincang-cincang kalian, kecuali kalian kembali kepada agama nenek moyang kalian. Apa yang Bani Israil katakan pada saat itu? Para penyihir yang oleh Nabi, sebagaimana direkam oleh Imam Bukhari, bahwa pagi harinya mereka para penyihir
suhratan pada masa pagi. Kemudian di sore hari mereka syuhadaan, menjadi orang-orang yang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doanya sama sampai koma di sini. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Tuhan, berikan puncak kesabaran yang agung, yang besar kepada diri kami. Karena ancamannya apa? Nyawa akan melayang. Dihukum mati oleh Fir'aun, laknatullah. Oleh karena itu relevan juga doa ini sekali lagi untuk kita panjatkan. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua, doa berikutnya yang dilantunkan oleh Bani Israil pada saat itu dan juga bisa kita lantunkan adalah watsabbits aqdamana. Kokohkanlah, kuatkanlah kaki-kaki kami. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa aqdamana di sini termasuk majaz mursal mim babi itlaqil juz wa iradatil kull. Kalimat majaz yang mana menyebutkan kata sebagian tapi yang dimaksudnya adalah keseluruhan. Bukan hanya kaki yang tetap, yang kuat, yang kokoh, yang istiqamah, akan tetapi qulubana. Sabbits aqdamana, maknanya adalah sabbits qulubana. Kuatkan, kokohkan hati-hati kami. Bahkan bukan hanya kaki, bukan hanya hati, tapi juga pikiran. Kuatkan, kokohkan pikiran-pikiran kami. Atau keseluruhan jiwa dan raga. Sabbits anfusana. Kokohkan, kuatkan jiwa raga kami untuk menghadapi musuh yang sedemikian besar dan kuatnya. Majaz mursal mim babi itlaqil juz wa iradatil kull. Bahwa mereka berdoa, sabbits aqdamana, kuatkan, kokohkan kaki-kaki kami, yang maksudnya adalah sabbits qulubana, kuatkan, kokohkan hati-hati kami, bahkan anfusana, jiwa dan raga kami untuk menghadapi pasukan Jalut tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah mereka berdoa, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbits aqdamana. Tingkatan berikutnya, tujuan akhirnya menghadapi musuh, maka mereka berdoa, wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabb kami, pencipta kami, pengatur hidup kami, yang menghidupkan dan yang mematikan kami, tolonglah kami 'alal qaumil kafirin, untuk mengalahkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pembeda antara doa Bani Israil pada masa Nabi Ismail pada masa Raja Talut dengan Bani Israil pada masa Nabi Musa ketika diancam oleh Fir'aun untuk dibunuh dan disalib, di ujung kalimatnya Rabbana afrigh 'alaina sabra. Kalau di sini watsabbits aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Di dalam surat 7 ayat ke-126 yang merekam kejadian para penyihir dengan Nabi Musa dan Fir'aun adalah doa mereka, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Beda banget ya. Hanya dua. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Mengapa demikian? Karena mereka sudah benar-benar ada di ujung pedang algojoknya Fir'aun. Wa tawaffana muslimin dijelaskan dalam tafsir At-Tabari, maknanya apa? Wa tawaffana muqallidina ala dinillah, ala dinil Islam. Berpegang teguh, berserah diri kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa pada saat itu. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, di sini menjelaskan bahwa betapa dahsyat dan kuatnya kekuatan doa
untuk menghadapi berbagai macam permasalahan kita. Kalau kita coba mundur ke belakang, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau sudah disiapkan untuk dilemparkan ke api yang menyala-nyala oleh Raja Namrud, kekuatan doa pula lah atas izin Allah yang menyelamatkan beliau dari kobaran api yang telah disiapkan oleh Raja Namrud. Apa doa beliau? Disebutkan dalam hadis Bukhari menjelaskan ayat yang tadi, juga dikatakan bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Agar tidak panjang-panjang, yang bait pertama aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan doa itu pula yang direkam dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke 132 sampai 134. Ketika Rasulullah SAW dihadapkan dengan kepungan kafir Quraisy dan orang-orang munafik berkata, wahai Muhammad, wahai umat Islam, sekarang kita dikepung dari berbagai penjuru daerah ini. Takutlah kalian kepada pasukan sekutu di bawah kepemimpinan Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Apa kata Nabi Muhammad? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, karena ia adalah sebaik-baik yang mewakili. Dan konon katanya doa itu pula yang dilantunkan, yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika sedang menghadapi kejaran Fir'aun dan sudah ada di tepi Laut Merah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, karena ia sebaik-baik penolong, sebaik-baik yang mewakili. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, terkait dengan kondisi sulit seperti ini, bahwa ada musuh, yang musuh tersebut akan dengan segera serta merta akan membuat kita terkalahkan di dunia misalnya, atau akan membuat kita kehilangan nyawa. Namun kita tahu bagi umat Islam bahwa kematian bukan akhir dari kehidupan, melainkan kematian adalah salah satu titik dari takdir Allah yang mengantarkan kepada kehidupan yang abadi, sehingga musuh tidak untuk dijauhi, akan tetapi musuh untuk dihadapi. Namun ada pesan dari baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewasiatkan kepada sahabat-sahabatnya, la tatamannawna liqa'al adu. La tatamannawna liqa'al adu. Janganlah kalian mengharapkan, menginginkan untuk bertemu dengan musuh. Misalnya kita berazam dalam diri kita, terbersit di dalam diri kita, ingin syahid, ingin mati syahid, ingin seperti sahabat tempo dulu, ingin seperti kaumnya Talut ini, sehingga mereka akan mendapatkan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, datangkanlah musuh kepada kami, kemudian kami akan memerangi mereka. Rasul berpesan, Rasul berwasiat, Rasul mengatakan kepada kita, jangan sekali-kali menghadapan pertemuan dengan musuh. Akan tetapi yang harus kita harapkan, yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wasalullahal afiyah. Hendaklah kalian meminta al-afiyah, kesehatan lahir dan batin, kesejahteraan lahir dan batin, keamanan, ketertiban dan kenyamanan. Kita tidak boleh mengharapkan agar seperti nenek moyang kita, mereka syahid melawan penjajah Belanda. Jangan sampai kita berharap datangkan lagi penjajah ke Indonesia, kemudian aku akan memerangi mereka sehingga aku pun syahid seperti mereka. Jangan seperti itu. Nabi berpesan, la tatamannawna liqa'al adu wasallallahu afiyah. Demikian dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain,
Dengan kata yang senada Nabi menambahkan, la tatamannawna liqa'al adu. Jangan kalian berharap untuk bertemu dengan musuh. Akan tetapi ketika mereka datang, ketika musuh datang, maka apa yang harus kita lakukan? Fasbiru, bersabarlah. Cocok ya dengan ayat ini. Minta bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cocok pula dengan ayat ke-249 bahwa wallahu ma'as sabirin. Allah beserta yang orang-orang yang sabar. Sehingga Rasul pun memesankan kepada kita, jangan memohon, jangan mengharap datangnya musuh. Akan tetapi ketika musuh datang, fasbiru, bersabarlah. Bahkan di hadis yang lain, masih dalam hadis riwayat Imam Bukhari, jelaskan bahwa fasbiru, bersabarlah. Kemudian ada tambahannya dari kata fasbiru apa? Ketahuilah bahwa al-jannah, surga, tahta dhilalis suyuf. Surga ada di bawah kilauan pedang. Artinya kita tidak boleh mengharap datangnya musuh, tapi ketika musuh datang kita harus bersabar, kita harus melawannya. Karena dengan melawannya, ingatlah, hanya ada dua pilihan untuk kita. Kita akan menang dunia dan juga menang di akhirat. Kalaupun tidak menang dunia dan akhirat, al-jannah, surga, tahta dhilalis suyub, ada di bawah kilatan pedang. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa belajar kepada Bani Israel pada masa kerajaan Talut, pada masa Raja Talut, bahwa kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh mengalah ketika ada musuh yang mau menyerang kita. Bahkan kita tidak boleh tinggal diam ketika musuh mencengkram kita. Dan katanya kita tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Akan tetapi kita harus berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Dan usaha harus diikuti dengan doa. Doanya diajarkan di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa ini. Ikuti doa. Saya bacakan dan juga Bapak Ibu bacakan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wa tawaffana muslimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita juga bangsa dan negara tercinta kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa memenangkan dalam kompetisi di dunia ini. Indonesia tetap menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.